Halo Mina, selamat datang di channel Sarjana Otaku. Oke, kali ini Mina akan membahas manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-204. Mungkin ini adalah chapter terakhir sebelum penutup ke chapter di minggu depan, itu chapter 205. Oke, sebelum mulai video ini jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sarjana Otaku supaya berkembang bahas anime dan manga Jepangannya. Arigatou gozaimasu. Oke, jangan basa-basi lagi, kita mulai ke pembahasan videonya. Oke, di panel manga pertama kita ditambahkan di mana time skip setelah 3 bulan sudah melawan Muzan, di mana kita diperlihatkan keadaan dari pasukan pemburu iblis yang masih dalam perawatan yang diakibatkan oleh medan pertarungan melawan Muzan, di mana kita ditampakkan keadaan dari Tanjiro dan yang lainnya yang sudah dirawat di rumah kupu-kupu, dan di mana kita diperlihatkan Nezuko yang bisa tertawa terlepas melihat Tanjiro yang sudah selamat. Dan di bagian panel manga selanjutnya ditampakkan di mana keadaan dari Tanjiro, di mana kita diperlihatkan tangan Tanjiro di bagian sebelah kiri sudah menjadi layu dan keriput, di mana tangan Tanjiro ini kemungkinan akibat dari pas Tanjiro berubah menjadi iblis, di mana energi kehidupan dari Tanjiro diserap oleh kekuatan iblis itu. Di mana ditampakkan Nezuko menyentuh tangan Tanjiro dan mengatakan, apakah kakak masih bisa menggunakan tangan ini? Di mana ditampakkan Tanjiro mengatakan, aku masih bisa mengenakan tangan ini, tapi hanya bisa menggerakkan bagian atas dan bagian bawah. Di mana ditampakkan juga mata Tanjiro tumbuh lagi, tapi di mana ditampakkan matanya tidak bisa melihat, alias buta permanen macam Kanao. Tapi ditampakkan Tanjiro tidak mau memikirkannya lagi. Dan di mana diperlihatkan Tanjiro masih mengkhawatirkan tentang Nezuko, di mana ditampakkan Nezuko mengatakan, kakak nggak usah mengkhawatirkan aku lagi, karena aku sudah nggak usah dikhawatirkan lagi dan aku sudah mulai sehat. Di mana ditampakkan Tanjiro masih tetap merenung. Dan di bagian panel ini kita diperlihatkan di mana Nezuko dan Tanjiro masih bisa bercanda seperti biasa. Di mana kita diperlihatkan Nezuko yang memberitahu Tanjiro tentang obat yang diberikan oleh Yushiro ke Tanjiro, di mana diperlihatkan Nezuko pun memberitahu tentang obat yang dimasukkan ke dalam tubuh Tanjiro, dan di mana Nezuko mengatakan juga, kakak, kau memiliki kekebalan tubuh terhadap sel Muzan, di mana kekebalan tubuh itu yang dapat membuat kakak berhasil menjadi manusia kembali. Dan di bagian panel selanjutnya kita diperlihatkan di mana kedatangan dari Yushiro yang menjenguk Tanjiro, di mana ditampakkan Yushiro menjelaskan obat yang diberikan ke dalam tubuh Tanjiro, di mana Yushiro menjelaskan obat yang diberikan dalam tubuhmu adalah obat yang dikasih dari Shinobu dan ada juga darah Nezuko di obat itu, di mana dari efek kedua itu kau bisa menjadi manusia lagi. Di mana Yushiro menjelaskan juga di mana kekuatan Tanjiro yang pas berubah menjadi iblis itu sangatlah besar, di mana Yushiro menjelaskan sangat detail, di mana kita diperlihatkan Tanjiro terdiam mendengar perkataan dari Yushiro tentang dirinya yang pas berubah menjadi iblis, di mana diperlihatkan Yushiro bersyukur melihat Tanjiro kembali lagi menjadi manusia dan selamat dan sehat, di mana ditampakkan Yushiro dan Tanjiro pun masih tetap bisa bercanda seperti biasa. Dan di bagian panel selanjutnya ditampakkan di mana Yushiro pergi meninggalkan Tanjiro, di mana ditampakkan Yushiro mengucapkan, jaga dirimu Tanjiro, di mana diperlihatkan Tanjiro mengatakan ke Yushiro, Yushiro-san, jangan mati dulu, karena kalau kau mati kau tidak akan bisa mengingat lagi Tamayo untuk selamanya. Di mana kita diperlihatkan Yushiro pun pergi dari tempat Tanjiro. Dan di panel pun berganti di suasana pertemuan terakhir antara pilar yang tersisa dan Kiriya, di mana kita diperlihatkan pertemuan ini hanya dihadirkan 2 pilar yang tersisa, yaitu Sanemi dan Giyu, di mana ditampakkan Kiriya menyampaikan ke kedua pilar ini, di mana organisasi pemburu iblis akan dibubarkan untuk selamanya, di mana diperlihatkan kedua pilar ini menerima perintah terakhir dari Kiriya, dan di mana ditampakkan Kiriya dan adik-adiknya menangis dengar permintaan dari Giyu dan Sanemi. Dan di bagian panel manga selanjutnya ditampakkan di mana kedatangan dari mantan pilar suara, yaitu Tengen Uzui bersama dengan istri-istrinya, di mana kita diperlihatkan Tengen Uzui menjenguk Tanjiro dan Nezuko, di mana kita diperlihatkan Tengen Uzui masih bisa bercanda dengan Tanjiro dan Nezuko dengan
istri-istrinya yang melihat Nezuko dengan senang. Di mana ditampakkan istri Uzui memukul istri yang lainnya, yaitu Makio. Di mana ditampakkan Makio memberitahu Uzui bahwa dia dipukuli oleh istrinya. Di mana diperlihatkan Uzui pura-pura tidak mengetahui kejadian itu. Dan kita ditampakkan juga kedatangan dari keluarga Rengoku yang itu, di mana diperlihatkan kedatangan adik Rengoku dan ayahnya yang menjenguk Tanjiro dan Nezuko. Di mana ditampakkan kedatangan antara adik Rengoku dan Tanjiro yang sangat akrab. Di mana ditampakkan Shinjiro Rengoku mendekati Tanjiro dan mengucapkan terima kasih Tanjiro karena sudah memakai hulu pedang Rengoku. Di mana ditampakkan tiba-tiba ada pasukan pemburu iblis yang datang sekali banyak ke kamar Tanjiro. Di mana ditampakkan Zenitsu tiba-tiba terbangun dan kaget melihat kedatangan mereka semua itu. Dan di mana mengakibatkan kamar itu sesak dan sempit. Dan di bagian panel manga selanjutnya ditampakkan di mana disorot ke Inosuke yang mengindap-ngindap ke arah dapur karena kemungkinan dia sangat kelaparan. Di mana diperlihatkan Inosuke mengambil makanan dengan diam-diam. Di mana ditampakkan Inosuke ketahuan oleh anggota dari rumah kupu-kupu itu. Di mana ditampakkan Inosuke dimarahi sebentar olehnya. Di mana kita diperlihatkan perempuan ini memberikan makanan ke Inosuke dengan banyak. Di mana ditampakkan Inosuke kaget melihat kejadian itu. Dan panel manga pun berganti ke suasana yang indah, di mana kita ditampakkan Kanao yang melihat bunga sakura dengan tenang. Di mana diperlihatkan tiba-tiba Tanjiro datang dan menghampiri pohon sakura itu. Dan di mana Tanjiro mengucapkan indahnya bunga sakura yang lagi tumbuh ini ya. Di mana ditampakkan Kanao mengucapkan pohon bunga sakura ini sudah ditanam oleh pilar pertama pernapasan bunga, di mana yang menanam pohon bunga sakura ini adalah Kanai Kojo. Di mana kita diperlihatkan Kanao memiliki kenangan dengan pohon sakura ini dan kenangan dia terhadap Kanai Kojo. Dan diperlihatkan juga di mana Kanao memiliki Kaburamaru, yaitu ular dari Obanai. Di mana Kaburamaru ini diberikan oleh Sanemi, di mana Kanao disuruh menjaga ular ini karena keinginan dari Obanai yang langsung. Di mana diperlihatkan Kaburamaru pun menyukai Kanao dengan cepat dan menyukai Tanjiro dengan mudahnya. Dan di bagian panel manga selanjutnya kita diperlihatkan pertemuan antara Sanemi dan Nezuko. Di mana ditampakkan Nezuko mendengar Sanemi dari jauhan. Di mana kita diperlihatkan Sanemi pun menjawab pertanyaan dari Nezuko. Nezuko, apa kau baik-baik saja? Di mana ditampakkan Nezuko menjawab, ya aku baik-baik saja Sanemi-san. Di mana ditampakkan di sini nih Sanemi ingin meminta maaf atas apa yang dia buat ke Nezuko yang dulu. Di mana ditampakkan Nezuko nggak terlalu memikirkannya. Di mana ditampakkan Nezuko mengucapkan sesuka hatinya tentang dirinya ke Sanemi. Tapi kita diperlihatkan Sanemi yang bingung sendiri melihat tingkah Nezuko. Di mana kita diperlihatkan juga tiba-tiba Nezuko mengatakan kalau dia suka tidur. Tiba-tiba Sanemi mengingat lagi kenangan dia bersama adiknya itu Genya yang suka tidur juga. Di mana ditampakkan Sanemi tersenyum dan mengusap kepala Nezuko dengan tangannya. Di mana diperlihatkan Sanemi meninggalkan Nezuko dengan tersenyum. Di mana kita ditampakkan tiba-tiba ada Zenitsu yang melihat kejadian itu dan membuat Zenitsu cemburu. Dan panel manga pun ditutup di mana pertemuan antara Tanjiro, Nezuko dan perjumpaan antara Urokodaki dan Giyu. Di mana ditampakkan di sini nih Tanjiro senang melihat keadaan dari Giyu yang sudah membaik. Dan di mana ditampakkan setel Giyu sini sudah dipangkas rambutnya. Bukan berarti dia bukan menjadi kang santuy lagi, jadi sedikit lebih ceria. Di mana ditampakkan Nezuko senang melihat Urokodaki yang datang bersama Giyu dan panel pun bergeser ke pemakaman pemburu iblis, di mana di sana ditampakkan Tanjiro dan lainnya ingin mengasih bunga ke semua kuburan yang ada di sana. Di mana diperlihatkan tugas ini nampaknya berat untuk Zenitsu. Di mana Zenitsu mau langsung ke rumah Tanjiro untuk makan. Di sana di mana ditampakkan tiba-tiba Inosuke memiliki cara untuk menaruh bunga itu dengan cepat. Di mana Inosuke menggunakan cara barbarnya itu dengan kekuatan kecepatannya untuk menyebar bunga itu. Dan di mana ditampakkan Tanjiro dan teman-temannya langsung pergi ke rumahnya dengan cepat. Di mana sesampainya di rumah Tanjiro, di mana Tanjiro berjumpa dengan orang yang jaga rumahnya itu. Di mana orang itu bernama Saburo. Di mana ditampakkan di panel ini ditutup
dengan kebersamaan antara semuanya, yaitu Tanjiro dan Shinetsu, Inosuke dan Nezuko yang makan bersama dan membersihkan rumah dengan sama. Di mana ditampakkan panel ini merupakan panel inti penutup, di mana ditampakkan ada sebuah kota yang besar yang megah, di mana kita diperlihatkan kemungkinan ini udah masuk ke zaman modern. Kemungkinan time skip 3 atau sampai 7 tahun sebelum kejadian penyerangan Muzan ke pembasukan pemburu iblis. Di mana ditampakkan keindahan dari kota besar itu, di mana kemungkinan di time skip ini kemungkinan Tanjiro sudah memiliki anak atau sudah berkeluarga, atau tidak, kemungkinan tidak ada lagi namanya grup pemburu iblis lagi, dan tidak ada lagi keluarga dari Kiriya, karena kemungkinan pasti sudah dihapus. Oke, sekian dari pembahasan manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-204. Mungkin pembahasan ini agak sedikit berfokus ke manganya. Oke, Mimin minta maaf bila ada kesalahan dalam memberikan pembahasan manga Kimetsu no Yaiba ini. Oke, ini mungkin pembahasan chapter ending terakhir yang pertamanya. Mungkin di minggu depan Mimin akan membahas ke chapter 205 ya. Oke, sekian dari Sarjana Taku. Sampai jumpa lagi di pembahasan anime dan manga lainnya. Jamatane.